Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini di laman Zoom Meeting untuk melaksanakan presentasi untuk memenuhi tugas dari manajemen operasional. Selanjutnya, saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Muhammad Eldon selaku dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Operasional. Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Muhammad Eldon selaku dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Operasi dan teman-teman satu kelompok yang berdedikasi. Baik, izinkan kami memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Sandrina Gadiswandi. Dan saya Intan Hertanti Nurani. Saya Datu Yasyan. Saya Mamba Ucikma. Baik, izinkan kami melangsungkan presentasi pada pagi hari ini berdasarkan judul kami, yakni Analisa Manajemen Operasi pada Perusahaan PT Aneka Tambang (TBK). Maka dari itu, kami menyertakan beberapa kajian teori yang relevan sebagai landasan dalam menganalisis bagaimana implementasi manajemen operasi pada perusahaan PT Aneka Tambang. Untuk poin bahasan yang pertama adalah teori manajemen operasional. Manajemen operasional ini sering dikaitkan pada proses usaha karena berkaitan dengan bagaimana perusahaan mengatur proses operasionalnya. Manajemen operasional itu sendiri berfokus pada bagaimana pengelolaan proses transformasi input menjadi output. Dalam konteks ini, input meliputi modal, mesin, bahan baku, tenaga kerja, dan juga teknologi. Sedangkan output itu meliputi barang dan jasa yang memiliki nilai tambah. Lalu apa tujuan utama dari manajemen operasional itu? Tujuannya adalah untuk efisiensi penggunaan sumber daya, optimalisasi biaya, dan juga penciptaan nilai bagi konsumen. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa manajemen operasional adalah serangkaian aktivitas yang terencana dan sistematis untuk mengubah sumber daya produksi menjadi barang atau jasa yang memiliki nilai tambah secara optimal. Kemudian pembahasan terkait ruang lingkup manajemen operasional. Di sini manajemen operasional itu memiliki 3 cakupan ruang lingkup. Yang pertama adalah perencanaan sistem produksi. Dalam sistem produksi harus menentukan beberapa hal krusial guna mewujudkan barang atau jasa yang memiliki nilai tambah. Di antaranya adalah harus menentukan jenis produk atau jasa, jumlah, kualitas, harga, dan waktu produksinya. Ruang lingkup yang kedua adalah pengendalian produksi. Bagaimana cara melakukan pengendalian produksi dan apa sih tujuannya? Nah, pengendalian dapat dilakukan dengan cara melakukan pengawasan terhadap proses produksi dengan tujuan agar proses produksi sesuai dengan rencana dan tidak terjadi penyimpangan. Pengendalian akan berfokus pada konsistensi dan efisiensi operasional. Ruang lingkup yang ketiga berkaitan dengan sistem informasi produksi. Jadi seluruh informasi yang ada dapat mendukung dalam pengambilan keputusan produksi. Dalam cakupan apa saja? Yaitu dalam cakupan struktur organisasi, produksi berdasarkan pesanan, dan produksi untuk pasar. Jadi sistem informasi produksi di sini bertujuan untuk meminimalkan kesalahan produksi dan meningkatkan koordinasi. Kemudian untuk poin bahasan yang kedua adalah manajemen rantai pasok atau supply chain management. Supply Chain Management atau SCM ini adalah pengelolaan yang terintegrasi atas pengadaan, produksi, persediaan, dan distribusi, yang mana dalam proses tersebut melibatkan banyak sekali pihak, di antaranya adalah supplier, manufakturer, distributor, retailer, dan customer. Tujuan utama dari Supply Chain Management ini adalah agar produk dapat tersedia dengan tepat, baik secara jumlah, waktu, dan biaya, sehingga berpotensi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian, supply chain management ini memiliki 3 komponen. Yang pertama adalah rantai pasok hulu. Rantai pasok hulu ini adalah hubungan antara perusahaan dengan pemasok.
Aktivitas yang terjadi pada rantai pasok hulu ini adalah berkaitan dengan perencanaan, pemilihan pemasok, dan pengadaan bahan baku. Kemudian yang kedua adalah rantai pasok internal. Rantai pasok ini merupakan proses aktivitas yang terjadi di dalam lingkup perusahaan, yaitu berkaitan dengan proses produksi, penyimpanan, pengendalian persediaan, dan pengendalian mutu. Dan rantai yang ketiga adalah rantai pasok hilir, di mana dalam rantai ini berkaitan dengan proses distribusi produk ke customer akhir. Dan yang menjadi fokus pada rantai ketiga ini adalah terkait transportasi, distribusi, dan layanan purna jual. Kemudian pembahasan berikutnya adalah terkait proses supply chain management. Dalam pelaksanaan supply chain management ini terdapat pemain utama yang mendukung berjalannya aktivitas dari rantai pasok. Di antaranya adalah supplier, manufacturer, distributor, retailer, dan juga customer seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Dan di sini terdapat 5 alur rantai pasok yang mana dapat disesuaikan dengan kebutuhan cakupan distribusi barang atau jasa. Rantai yang pertama adalah para supplier. Di sini, para supplier berperan sebagai penyedia bahan baku. Dan pada rantai pertama inilah aktivitas dari rantai pasok dimulai. Kemudian rantai yang kedua adalah supplier dan manufakturer. Rantai yang ketiga, supplier, kemudian ada manufakturer, dan disusul oleh distributor. Kemudian rantai yang keempat adalah supplier, masuk ke manufakturer, kemudian disambut distributor, dan akhirnya disampaikan kepada retailer. Kemudian yang kelima adalah supplier, manufakturer, distributor, retailer, yang kemudian akan dinikmati oleh customer akhir. Jadi inti dari supply chain management ini adalah integrasi antar pelaku, penghematan biaya, serta kelancaran aliran barang dan informasi. Poin bahasan yang ketiga adalah strategi pembelian atau sourcing strategy. Strategi pembelian ini penting untuk turut serta menjadi topik pembahasan sebab pembelian merupakan aktivitas yang paling banyak menyerap biaya dan kualitas produk akhir sangat dipengaruhi oleh kualitas input atau bahan baku yang dibeli. Strategi pembelian yang ditentukan akan berdampak pada tata kelola efisiensi biaya, kualitas produk, dan keberlanjutan hubungan dengan pemasok. Di sini terdapat 5 jenis strategi pembelian untuk dipahami. Yang pertama adalah strategi banyak pemasok. Dalam jenis strategi ini, para pemasok itu akan bersaing satu sama lain dengan berfokus pada harga dan kinerjanya. Jadi mereka akan menonjolkan kualitas harga dan juga kinerja mereka. Dan dalam strategi ini, hubungan jangka panjang bukan lagi menjadi prioritas. Kemudian yang kedua adalah sedikit pemasok. Berbeda dengan sebelumnya, pada strategi sedikit pemasok ini menjunjung hubungan jangka panjang dan kepercayaan. Keuntungan menggunakan strategi ini apa? Keuntungannya adalah biaya transaksi lebih rendah, tapi dengan risiko ketergantungan pada pemasok. Kemudian yang ketiga adalah integrasi vertikal. Integrasi vertikal adalah pengembangan kemampuan memproduksi barang atau jasa yang sebelumnya dibeli. Integrasi vertikal ini sendiri dibagi menjadi 2, yakni integrasi ke belakang dan integrasi ke depan. Integrasi ke belakang berarti menguasai pemasok atau sumber daya. Misalkan perusahaan mobil mengakuisisi pabrik baja. Sementara untuk integrasi ke depan berarti mengakuisisi distributor atau konsumen. Misalnya adalah perusahaan mobil mengakuisisi dealer yang semula sebagai distributornya. Dan yang keempat adalah Keiretsu Network, merupakan jenis strategi di mana perusahaan manufaktur mendukung pemasok secara finansial, baik itu melalui kepemilikan atau melalui pinjaman. Yang kemudian, pemasok ini menjadi bagian dari koalisi perusahaan atau dikenal dengan sebutan Keiretsu. Strategi ini menjunjung hubungan jangka panjang dengan pemasok sebagai mitra strategisnya, sehingga dapat mendukung terjadinya proses transfer keahlian dan stabilitas kualitas. Kemudian strategi yang kelima adalah perusahaan maya.
Perusahaan maya ini mengandalkan jaringan pemasok eksternal dengan struktur yang fleksibel dan adaptif. Strategi ini sangat cocok untuk pasar yang cenderung cepat berubah. Kemudian poin bahasan yang keempat atau yang terakhir adalah manajemen persediaan. Manajemen persediaan dalam rantai pasokan merupakan sejumlah kegiatan yang dirancang untuk mengelola persediaan barang atau bahan baku dengan efisien. Jenis-jenis persediaan ada bahan mentah, bahan dalam proses, persediaan MRO, dan barang jadi. Fungsi dari manajemen persediaan itu sendiri adalah menjaga kelancaran proses produksi, mengantisipasi fluktuasi permintaan, menghadapi inflasi dan perubahan harga, dan memanfaatkan diskon pembelian. Di sini disertakan dua model pengendalian persediaan. Yang pertama adalah Economic Order Quantity atau EOQ. Model ini menentukan jumlah pesanan optimal dengan mempertimbangkan antara biaya pesan dan biaya simpan. Tujuannya adalah untuk meminimalkan total biaya persediaan. Kemudian yang kedua adalah model Just in Time atau JIT. Dalam model pengendalian ini, persediaan ditekan seminimal mungkin dan produksi sesuai permintaan. Manfaatnya dapat dirasakan dalam hal apa? Dalam hal pengurangan biaya persediaan, peningkatan kualitas, dan fleksibilitas produksi. Model just-in-time ini membutuhkan hubungan yang kuat dengan pemasok. Jadi, akhir dari kajian teori ini adalah manajemen operasional, supply chain management, strategi pembelian, dan manajemen persediaan itu saling terintegrasi untuk menjadi dasar analisis dalam memahami bagaimana konsep tersebut diimplementasikan pada PT Aneka Tambang. Selanjutnya akan dibahas penerapan nyata dalam aktivitas operasional perusahaan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke penerapan manajemen operasi pada PT Antam melalui model SCOR atau Supply Chain Operation Reference. SCOR adalah kerangka kerja standar yang digunakan untuk mengelola, mengukur, dan meningkatkan kinerja rantai pasok secara terintegrasi. Model ini membantu perusahaan mengevaluasi kinerja rantai pasok, membandingkan praktik operasional, serta mengidentifikasi peluang perbaikan seiring perkembangan bisnis. Model SCOR terus disempurnakan oleh APIX Supply Chain Council, termasuk penambahan proses enable untuk mendukung keberlanjutan dan efisiensi rantai pasok. Dengan karakteristik tersebut, SCOR sangat relevan diterapkan pada perusahaan besar seperti PT Antam yang memiliki rantai pasok kompleks dan dinamis. Selanjutnya, model SCOR disusun dalam 4 tingkatan. Pada tingkat pertama atau strategis, fokusnya adalah penetapan tujuan dan arah rantai pasok secara keseluruhan. Tingkat kedua bersifat taktis, yaitu menerjemahkan strategi menjadi perencanaan jaringan rantai pasok, termasuk keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Tingkat ketiga adalah operasional yang berfungsi pada pelaksanaan aktivitas harian seperti pengelolaan material, informasi, dan pemenuhan pesanan. Lalu pada tingkat keempat, merupakan tingkat detail di mana setiap proses dijabarkan dalam prosedur kerja yang spesifik untuk memastikan konsistensi operasional, kepatuhan standar, keselamatan, dan perbaikan berkelanjutan. Model SCOR memiliki 6 proses inti, yaitu plan, source, make, deliver, return, and enable. Pada proses plan, Antam melakukan perencanaan permintaan dan penawaran mineral.
pengelolaan inventaris, serta kepatuhan terhadap regulasi pertambangan. Proses source berkaitan dengan pengadaan bahan baku dan material pendukung. Lalu proses make mencakup pengelolaan dan pemurnian mineral. Keempat, proses delivery meliputi manajemen pemesanan, pergudangan, transportasi, dan distribusi ke pasar domestik maupun ekspor. Lalu proses return menangani pengembalian produk, meskipun pada Antam porsinya relatif kecil, sedangkan enable berperan sebagai pendukung seluruh proses melalui manajemen resiko. Selanjutnya sedangkan enable berperan sebagai pendukung seluruh proses melalui manajemen resiko, pengendalian mutu, perencanaan operasional, dan sistem informasi rantai pasok berbasis digital. Pengukuran kinerja rantai pasok Antam dilakukan berdasarkan 5 atribut utama SCOR, yaitu keandalan, daya tanggap, kelincahan, biaya, dan efisiensi manajemen aset. Keandalan menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi pesanan secara tepat waktu dan akurat. Daya tanggap mencerminkan kecepatan perusahaan dalam merespon permintaan pasar. Kelincahan menggambarkan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan harga komoditas dan gangguan operasional. Atribut biaya menilai efisiensi operasional rantai pasok secara keseluruhan, sedangkan efisiensi manajemen aset mengukur pemanfaatan persediaan dan fasilitas produksi. Dengan pengukuran ini, Antam dapat melakukan benchmarking dan menetapkan target kinerja yang realistis serta kompetitif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk sebelumnya, terima kasih atas rekan saya yang sudah menjelaskan terkait peran SCOR pada PT Antam. Untuk selanjutnya yaitu strategi sourcing pada PT Antam. Dalam menjalankan operasional pertambangan yang kompleks, PT Aneka Tambang Tbk atau PT Antam tidak hanya melakukan pembelian biasa, melainkan menerapkan strategi sourcing untuk menjamin keberlanjutan pasokan dan efisiensi biaya. Berikut adalah 3 pilar utama dalam strategi sourcing yang telah diterapkan oleh perusahaan. Yang pertama adalah strategi digitalisasi melalui sistem e-procurement. Antam mengadopsi teknologi informasi sebagai fondasi utama dalam strategi pencarian pemasok. Solusi e-procurement ini telah dirancang sebagai alat bagi pengelola manajemen rantai pasokan Antam untuk mengelola proses pengadaan yang sesuai dengan keputusan Direktur nomor 876-K-92-DAT-2024. Konsep e-procurement ini memberikan manfaat seperti semakin meningkatnya aktivitas dan praktik rantai pasokan karena prosesnya semakin cepat, produknya lebih efisien, dan mengurangi ketidakpastian dalam rantai pasokan. Namun perlu diketahui bahwa implementasi ini tidak berjalan secara baik atau secara mulus saja, tapi ada beberapa hambatan yang harus dihadapi seperti para pekerja yang mungkin kurang mengerti atas kecanggihan teknologi ini dan masalah keamanan data. Yang selanjutnya adalah strategi optimalisasi konten lokal dan pemberdayaan wilayah atau TKDN. Berdasarkan data perusahaan, Antam secara konsisten menargetkan data untuk memantau capaian TKDN pada setiap kontrak pengadaannya.
Selain mendukung regulasi pemerintah, strategi ini bertujuan untuk membangun ekosistem rantai pasokan lokal yang kuat di sekitar wilayah operasional tambang. Hal ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada komponen impor yang fluktuatif, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat lokal. Yang selanjutnya adalah strategi sinergi holding dan pengadaan bersama atau joint procurement. Sejak bergabung dengan Holding Industri Pertambangan atau MINID, Antam menjalankan strategi sourcing kolaboratif melalui mekanisme joint procurement. Strategi ini dilakukan dengan menggabungkan volume kebutuhan komoditas strategi seperti bahan baku, alat berat dengan anggota holding lainnya seperti PT Bukit Asam dan PT Timah. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Intan. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya sebelumnya, yaitu Ananda Datulia. Di sini saya Intan Hartanti, selaku pemateri keempat, akan membahas mengenai manajemen persediaan di PT Aneka Tambang atau Antam. So we will gonna talk about the inventories in here. And as we can see through the share screen, dapat kita ketahui bahwasannya manajemen persediaan itu kita artikan sebagai bagian integral dari sistem rantai pasok yang dirancang untuk memastikan ketersediaan bahan dan juga produk jadi sesuai dengan kebutuhan operasional serta permintaan pasar. Dan dalam industri pertambangan yang bersifat padat modal dan penuh dengan risiko tinggi, pengelolaan mengenai persediaan ini menjadi faktor yang sangat krusial dan juga untuk menjaga kelancaran produksi beserta distribusinya. Di PT Antam sendiri terdapat beberapa jenis persediaan yang perlu kita ketahui, ya, dan yang paling utama di sini ada bahan baku hasil penambangan seperti nikel, bauksit, emas, kemudian ada bahan kimia pendukung atau reagents, barang habis pakai consumables, dan juga suku cadang alat berat atau heavy equipment spare part, hingga produk jadi berupa logam mulia dan hasil tambang lainnya. Keberagaman jenis persediaan inilah yang menuntut adanya sistem pengendalian yang terus terstruktur agar ketersediaan material dapat tetap terjaga tanpa menimbulkan biaya berlebihan dan juga risiko pemberhentian operasi. Dan untuk mengelola variasi persediaan tersebut, Antam di sini menerapkan pendekatan manajemen persediaan yang berorientasi pada efisiensi biaya dan juga kelancaran operasional. Pendekatan ini tercermin melalui penerapan dua prinsip utama, yaitu just in time atau JIT dan juga economic order quantity atau EOQ, yang disesuaikan dengan karakteristik industri penambangan tersebut. Just in time atau JIT ini merupakan metode manajemen produksi yang bertujuan untuk mengurangi pemborosan dengan memproduksi atau menerima barang hanya saat dibutuhkan dalam jumlah yang tepat dan pada waktu yang tepat, sehingga meminimalkan persediaan stok di gudang dan meningkatkan efisiensi serta kualitasnya. Just in time ini diterapkan secara selektif pada persediaan barang pendukung, kemudian barang habis pakai atau consumables, dan juga material dengan tingkat perputaran yang tinggi. Melalui kerjasama yang solid dengan pemasok seperti kontrak konsinyasi, kemudian vendor stock, dan juga roll of order, Antam di sini dapat memperoleh materialnya sesuai dengan kebutuhan tanpa harus menyimpan persediaan dalam jumlah besar. Hal ini sesuai dengan tujuan yang tadi, yaitu menekan biaya penyimpanan, mengurangi resiko keusangan material, hingga meningkatkan fleksibilitas rantai pasok. Selanjutnya, di sini ada economic order quantity, yang dapat kita artikan sebagai metode manajemen persediaan untuk menentukan jumlah pesanan optimal suatu barang agar total biaya persediaan atau pemesanan dan juga penyimpanan menjadi semaksimal mungkin. Hal ini membantu perusahaan dalam menjaga stok,
dan juga mengoptimalkan efisiensi operasionalnya tanpa kelebihan atau kekurangan stok yang signifikan atau memiliki standar yang berbeda. Dan penerapan economic order quantity ini diterapkan pada suku cadang alat berat dan juga produk hasil tambang seperti nikel, bauksit, dan emas yang tadi. Dan hal ini digunakan untuk apa? Untuk menentukan jumlah pemesanan yang lebih optimal dan menyeimbangkan biaya pemesanan. Dan dengan adanya kedua pendekatan ini, Antam dapat menjamin ketersediaan material, kemudian mencegah resiko downtime, serta menjaga efisiensi biaya persediaan. Yang intinya, jika manajemen persediaan Antam ini didukung oleh indikator kinerja yang relevan, ini seperti inventory turnover atau tingkat perputaran persediaan dan tingkat ketersediaan material. Hal ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian persediaan, menilai kesesuaian kebijakan pemesanan dengan kebutuhan operasional, serta mendukung pencapaian target efisiensi perusahaan. Jadi, hal ini dapat kita simpulkan mengenai pembahasan dari manajemen persediaan di PT Antam tersebut, bahwasanya dengan menerapkan kedua prinsip seperti just in time dan juga economic order quantity, Antam memungkinkan dapat mengelola persediaan secara lebih adaptif, meningkatkan efisiensi keberlanjutan operasional, mendukung kinerja rantai pasok yang lebih optimal, dan juga meningkatkan daya saing perusahaan di industri pertambangan. Jadi teman-teman semuanya, berdasarkan dari presentasi yang telah dipaparkan oleh saya dan juga rekan-rekan saya semuanya di sini, dapat kita tarik kesimpulan berdasarkan dari hasil analisis bahwasannya PT Aneka Tambang atau Antam telah menerapkan manajemen operasi secara lebih matang melalui integrasi seperti model supply chain operations reference, kemudian strategi sourcing yang terstruktur, serta pengelolaan persediaan yang adaptif. Model SCORE di sini berperan sebagai pengadaan, produksi, dan juga distribusi dalam menghadapi kompleksitas industri pertambangan. Strategi sourcing yang berbasis digitalisasi, kemudian sinergi pembelian dari sekedar aktivitas operasional menuju peran strategis, penerapan prinsip just in time atau GAT dan economic order quantity secara selektif telah mencerminkan upaya Antam dalam menyeimbangkan efisiensi biaya persediaan dengan kebutuhan menjaga kontinuitas operasi tersebut. Baik, demikianlah paparan materi yang dapat kami sampaikan dengan judul analisa manajemen operasi pada perusahaan PT Aneka Tambang. Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Muhammad Eldon dan juga teman-teman semuanya yang telah meluangkan waktunya, dan permohonan maaf apabila ada salah kata yang tidak kami sengaja maupun yang disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.